kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, tidak ada semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina, dihindari. Ini nubuatan Yesus kepada Nabi Yesaya tentang Yesus yang mengambil kodrat manusia. Ini dikatakan ya. Karena kalau kita baca sebelahnya dulu. Langsung ke 11 saja coba. Oh, langsung 11. Baik. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Ini Yesus sendiri berkata tentang kodrat kemanusiaannya yang dia ambil ini. Dia sendiri kan, dia kata hambaku itu, tapi itu dia sendiri. Dia yang adalah Tuhan, yang sudah mengambil kodrat sebagai manusia. Itulah yang kita kenal sebagai hamba. Filipi 3 ayat 7. Seperti itu. Oh, berarti di sini hambaku itu merujuk kepada siapa? Kepada kemanusiaan yang sudah diambil Tuhan itu sendiri. Kan Tuhan Siapa Yesus dia? itu adalah firman. Yesus itu kan Tuhan yang menambahkan kodrat manusia. Karena dia Hambanya. Kalau kata-kata hambaku itu, coba ya saya bacakan ya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia di sini siapa? Iya di situ nubuatan untuk Yesus. Oke, ia di sini Yesus akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, siapa hambaku itu? Hambaku di situ yang dimaksud di situ Yesus. Oke, siapa yang berkata tentang dirinya? Yesus, karena firman. Jadi Yesus hambanya Yesus. Yesus itu adalah Allah dan dia mengambil kodrat hamba. Itu Filipi 2 ayat 7, 6 sampai 7. Itu kita harus kenal Yesus itu. Dia adalah firman Allah yang menambahkan kodrat manusia. Makanya Yesus pun di dalam Alkitab dikatakan ya, dia selalu mengatakan, kamu harus menyembah dia di dalam Matius ya kan. Padahal itu merujuk kepada dia. Sebab apa? Firman itu satu di dalam Bapa dan di dalam Roh Kudus. Baik, berarti Yesus adalah hamba kepada dirinya sendiri. Yesus mengambil hamba, kodrat hamba. Itu kan Tuhan Yesus sendiri berkata kepada kodrat kemanusiaannya yang nanti akan dia ambil. Itu kan Yesaya 53 ini. Itu kan berbicara tentang nubuatan. Oke, nggak apa-apa. Kita di sini mau bukan berdebat. Saya hanya ingin supaya teman-teman tuh tahu apa yang Anda pahami, Agatha pahami, dan apa yang saya pahami. Gitu. Jadi supaya orang tahu begitu perbedaan kita itu ada di mana, karena kita tidak memiliki sudut pandang yang sama dan itu kembali kepada penonton. Menurut Bang Edis itu kan secara kita ini secara memahami secara keseluruhan Yesus. Abang setuju nggak Yesus itu adalah firman Allah yang adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1? Ya, tapi pengertian Yesus itu adalah Allah itu bukan dia Allah Bapa. Sabar. Bukan, dia firman, kan udah saya bilang. Abang itu secara orang. Sebentar, biar kita nggak kemana-mana, kita berbicara tentang apakah Yesus di dalam Alkitab itu adalah hamba Tuhan. Mengambil gitu. kodrat hamba. Oke, jadi kita nggak ngelebar nih, kita nggak panjang ke sana, panjang ke sini. Baik, jawabannya adalah Yesus itu adalah firman Allah yang mengambil kodrat hamba. Oke, apakah dia hamba Tuhan? Tidak. Oh, berarti sama dengan Robert kalau begitu. Oke, baiklah, baik. Hamba itu merujuk pada kodrat yang dia tambahkan. Oke. Kenapa saya katakan kita tidak benar ketika kita mengatakan Yesus itu hamba? Itu tidak sama dengan Yesus itu adalah firman Allah yang menambahkan kodrat hamba. Sama nggak, Bang? Beda. Oke, di mana itu? Saya kasih contoh logisnya ya. A plus B sama dengan B. Menurut abang gitu nggak? Sama nggak? Gimana? A plus B sama dengan B atau A plus B tidak sama dengan B? Menurut abang? Begini, biar kita nggak kemana-mana, kita fokus dulu ke sini. Karena nanti kalau pakai sebuah analogi, jadi kita agak melebar lagi kemana-mana. Saya pengen mengerucutkan. Tidak akan melebar, Bang. Saya tidak akan melebar, tetapi saya mau memperkenalkan Yesus itu tidak bisa dikatakan
dia hanya dikatakan hamba. Karena kita itu harus menjelaskan Yesus itu adalah Allah yang menambahkan kodrat manusia. Itu harus seperti itu, dan itu nggak ribet. Itu nggak ribet. Karena pada kenyataannya Yesus itu adalah Allah dan manusia. Kolose 2 ayat 9. Saya hanya menggunakan tolok ukurnya. Dalam jasmaninya berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Saya nggak akan muter. Siapakah Yesus? Allah yang menambahkan kodrat manusia. Itu Kolose 2 ayat 9. Oke, coba buka Kisah Para Rasul 3 ayat 13 dulu coba. Ya kan? Oke, saya bukakan dulu ya. Karena yang saya katakan ini adalah pernyataan murid-murid, pernyataan kitab suci, begitu. Saya tidak mau menggunakan bahasa-bahasa yang tidak ada di dalam Alkitab. Maka murid-murid Yesus itu hanya mengatakan Yesus itu dengan satu kodrat saja. Itu kan murid itu mengatakan seperti itu. Bukan, kita nggak bahas yang lain dulu. Begini, konteks apa? kita tidak membahas yang lain. Yang kita bahas ini adalah yang statement. Oke, yang kita bahas. Baik, Kisah Para Rasul 3. Nggak apa-apa, kita saling mengedukasi aja. Kisah Para Rasul 3 ayat 13, silakan. Ayat 13, oke. Lalu Paulus dan kawan-kawannya. Bukan, ayat Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Oke, ya. Oke, silakan. Ayat ke-13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya itu, yaitu Yesus. Sebentar, pelan. Coba ulang lagi. Bukan, agak pelan bacanya. Oke. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, itu Yesus, ya kan? Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Itu makanya saya bilang, Yesus itu adalah Allah dan juga hamba. Dia sendiri yang mengatakan. Karena Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allah Yakub, itu adalah Yesus. Bukan, jangan ke situ dulu. Maksud saya kita baca ayatnya dulu. Pernah memutilasi keilahian. Bukan, maksud saya bukan mau memutilasi. Tenang dulu, tenang. Kita bukan mau memutilasi. Saya nggak akan memutilasi itu. Oke, baik. Kita baca dulu saja apa adanya ya. Mau saya yang bacakan? Mau saya membacakan? Silakan. Oke. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Oke, apakah pernyataan bahwa Yesus adalah hambanya, yaitu hambanya Allah Abraham, Ishak dan Yakub, atau Allah? Salah. Allah. Oke, berarti Abraham. statement ini salah Siapa ya? Allah Abraham. Tunggu bang. Ini abang cara baca ya. Allah Abraham siapa? Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allahnya ini kan gini nih. Allah Abraham, siapa Allah Abraham? Yesus toh. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, siapa Allah Ishak, Abraham, Ishak dan Yakub? Yesus toh. Dia sendiri di sini mengatakan Allah. Itu merujuk kepada Bapa di sorga, Agatha. Bukan merujuk kepada Yesus. Oke, kamu baca. Kalau kamu mengatakan itu merujuk kepada Bapa di sorga, sejak kapan Bapa menampakkan diri dalam rupa manusia kepada Abraham? Kita nggak bahas ke situ. Nanti pokok bahasan kita agak melebar kemana-mana. Abang harus tahu bahwa berarti Bapa di sorga menjadi Yesus ya? No. Karena bang, yang bertemu dengan Yakub siapa? Yang menjelma menjadi manusia siapa? Itu nanti firman. kita kemana-mana kalau ke situ. Sabar. Kalau abang jangan kemana-mana. Nanti kalau kemana-mana nanti repot. Saya nggak akan kemana-mana dan saya nggak akan repot. Saya akan menjelaskan. Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Oke. Yakub itu mengalahkan siapa? Mengalahkan siapa? Siapa yang dia temui? Kita tidak membahas mengenai Ishak, Yakub mengalahkan siapa loh. Yang maksud kita bahas di sini supaya kita tidak melebar kemana-mana. Saya nggak melebar bang, tapi penjelasannya harus kayak gitu bang. Karena Abraham itu bertemu dengan siapa? Berarti Yesus bukan hamba. Berarti Yesus bukan hambanya ya? Allah dan hamba dalam satu ayat ini itu menunjukkan Yesus. Bukan, kita tidak membahas itu. Kita tidak membahas Allah. Kita membahas apakah Yesus hambanya. Loh, Allah Abraham itu siapa?
Karena yang memuliakan Yesus di sini adalah Allah Abraham. Allah Abraham siapa? Yesus. Oke, nampaknya ini kesalahan pada kata Allah ya. Baik. No. Oke, saya balik dulu kamera saya. Oke. Bang, makanya saya balik dulu. bilang, pentingnya Oke. orang Kristen sebelum membaca Alkitab, dia memahami dogma Tritunggal. Kalau dia tidak memahami dogma Tritunggal dan dogma Kristologi, dia akan masuk kepada pemahaman oneness. Karena Bapa itu tidak pernah dilihat, tetapi yang menyatakannya itu Yesus. Yohanes 1 ayat 18. Berarti Yesus adalah hamba dirinya. Yesus menghamba kepada dirinya Yesus sendiri. itu Allah yang mengambil kodrat hamba. Jadi keilahiannya Allah, maksudnya itu- Allah Bapa. Oh, Yesus itu firman Allah, adalah Allah. Iya, maksudnya Allah Bapa dia. Bang, di sini Rasul itu menjelaskan tentang kristologi, Bang. Ya, jadi Yesus itu adalah Allah karena dia firman Allah, menambahkan kodrat manusia. Jadi keilahiannya itu memuliakan kemanusiaannya. Itu. Ilahiannya. Nah, itu sama dengan penjelasan saya yang Abang tadi lari ke semua ayat. Seperti itu. Karena Yesus itu tetap Allah. Dan dia tidak pernah berhenti jadi Allah Allah. Bapa di surga. Dia firman Allah. Firman Allah adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Oke, ketika Yesus itu Allah, dia Allah yang mana? Allah cuma satu kok. Allah yang mana? Allah Bapa di surga. Firman Allah yang satu di dalam Bapa dan Roh Kudus. Dia tidak dimutilasi. Dia Oke, bukan- berarti besok kita akan membahas tentang definisi Allah ya. Oke, baiklah. Oke, sampai di sini saja dulu, Agatha. Yang jelas, yang saya katakan bahwa Yesus hamba Tuhan itu adalah perkataan para murid. Itu adalah perkataan Tapi para itu bukan rasul. kebenarannya. Tapi itu bukan kebenaran. Karena kebenaran itu terdiri dari K, E, B. Abang cuma ngambil huruf K dan mengatakan K sama dengan kebenaran. Itu tidak wise sebagai orang Kristen. Bukan, yang kita bahas itu mengenai statement itu. Kita bukan membahas statement yang lain supaya kita tidak salah, supaya kita tidak salah pengertian. Maksud saya begini, kita ini lagi bahas apakah Yesus hamba Tuhan atau tidak. Bukan kita membahas kodrat Yesus itu Allah keilahian, yang Tritunggal menambahkan dan lain. kodrat. Oke, masalah itu nanti itu bisa kita diskusikan Sekarang lagi. saya tanya Yang saya maksud, Ketika firman, nih ya, ketika biar firman. makanya diskusi agak sedikit kacau begini. Tenang dulu Agatha ya, tenang Agatha. Gini, begini, tenangkan diri dulu. Tenang. Begini. Saya itu sedang membahas pernyataan Alkitab. Apakah Yesus hamba Tuhan itu adalah statement Alkitab atau tidak? Kita bukan bahas mengenai keilahian lah, duinatur lah. Bukan itu yang kita bahas. Manusia, Bang, nggak bisa. Mau kau bilang dia Musa itu Allah dan manusia nggak? apa? Oke, apakah Musa itu adalah Allah dan manusia? Tidak, Musa itu tidak Allah, dia itu manusia. Oke, baik. Coba buka dulu Keluaran. Oke. Boleh. Silakan. Baik. Bentar ya. Baik. Keluaran berapa? Buka Keluaran pasal yang ke-7 ayat 1. Oke. Keluaran 7. Oke. Pada waktu pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Musa. Bukan, Keluaran tanah 7 Mesir. ayat 1. Iya, ini dia. Pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir. Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan." Katakanlah Bukan, kepada Keluaran Firaun, 7. Sabar. Ini saya sabar, Bang. Kita itu nggak boleh comot-comot kayak kadrun. Oke? Pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir. Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata kepadanya, "Bukankah aku ini seorang yang tidak patah tidak patah lidahnya? Bagaimana?" Sebentar Agatha, itu Keluaran pasal 7 enggak? Iya. Ayat yang pertama. Saya mau masuk. Ini sebentar. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun Oke. abangmu menjadi nabi." Apa? Oke. Ketika Allah mengangkat Musa menjadi Allah, Bukan apakah menjadi, Musa? sebagai. Oke. Ketika Tuhan atau Allah mengangkat Musa sebagai Allah, berarti Musa sebagai Allah nggak di situ? Dia hanya berkata sebagai Allah, tetapi dia bukan. Berarti diangkat sebagai apa dia?
Agatha berperan sebagai Nabila. Apakah Agatha sama dengan Nabila? Enggak. Di sini kan Tuhan mau mengatakan, kita bang, jangan picik seperti Kadrun. Di sini Tuhan Yesus itu berfirman kepada Musa, kamu itu seumpama, ibarat Allah. Nanti kamu ngomong kepada Fir'aun gitu. Seolah-olah kamu itu seperti Allah. Itu maksud perikop ini. Saya membaca ini secara full. Saya nggak mau kayak Kadrun, comot-comot ayat untuk membenarkan asumsi di kepala saya yang sesat. Gitu. Oke. Pertanyaannya sekarang begini. Ketika Tuhan mengangkat Musa sebagai Allah, minta waktu lagi dia. Baik. Ketika Tuhan mengangkat Musa sebagai Allah, berarti pengangkatan Musa sebagai Allah itu main-main atau betulan atau hanya bercanda-bercandaan? Sebagai bang, abang ngerti nggak arti sebagai? S. Apa artinya Musa sebagai Allah? Ya, Agatha es Nabila, tetapi Agatha is Nabila itu bukan, gitu loh. Jadi di sini dikatakan ya, Harun itu sebagai nabi. Jadi Musa itu seumpama Allah, Harun jadi nabinya. Bukan seumpama loh di situ. Ya iya, ini bukan kan seumpama. Anda ngerti nggak arti sebagai? Sebagai itu bukan adalah. No. Agatha is not Nabila, tetapi es Nabila. Itu. Silakan. Oke, berarti di situ dia diangkat sebagai Allah? Ya. Ketika Musa diangkat sebagai Allah, artinya Musa di situ sekaligus manusia dan sekaligus Allah, betul? Ya, hanya seperti Allah, tetapi dia tidak sekaligus Allah. Bagaimana Musa dikatakan Allah? Ini loh. Coba dibaca lagi ayatnya, coba. Aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun dan Harun abangmu sebagai nabi. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu dan Harun, ya, supaya dibiarkan orang Israel itu pergi dari negeri itu. Jadi kalau ketika Tuhan menyuruh Musa sebagai Allah, bukan artinya dia Allah. Kalau saya sebagai Edis, apa artinya saya Edis? Ya tidaklah. Pemahamannya itu bagaimana? Tidak seperti itu. Kita nggak boleh kayak Kadrun framing. Baik. Jadi di sini ada satu yang kita berbeda ya. Jadi begini Agatha ya. Jadi sebenarnya Allah itu sendiri definisinya itu bukanlah seperti yang selama ini kalian pikirkan begitu. Allah itu definisinya adalah sesuatu otoritas begitu. Jadi sesuatu yang memegang otoritas. Tidak, itu tidak benar. Jadi kalau dikatakan itu otoritas, jadi dalam Kejadian 1 ya, Allah menciptakan langit dan bumi, otoritas menciptakan langit dan bumi. Kacau lah. Ya, karena Allah di situ sudah karena kata Allah di situ sudah merujuk kepada sosok tertentu. Udah jelas siapa posisinya begitu. Ini kan dikatakan sebagai. Jadi dia itu Musa itu berperan seperti Allah gitu loh. Seperti. Berperan. Iya, jadi seumpama dia itu menjadi Tuhannya Fir'aun kan udah dikatakan seperti ini. Kita nggak boleh seperti Kadrun. Allah itu adalah hakikat, Bang. Di Yohanes 1 ayat 1 pun dikatakan Firman itu adalah Allah. Nggak dibilang Firman itu adalah otoritas. Jadi gimana? Baiklah. Itu merujuk baik. Nggak masalah. Yang penting nanti orang-orang akan membaca dan memahami. Ya. Terus jadi intinya kita serahkan kepada teman-teman yang di bawah untuk menilai penjelasan. Ya, mereka akan menonton sendiri. Nah, berarti di situ ketika Tuhan mengangkat Musa menjadi Allah bagi Firaun. Bukan menjadi, Bang, sebagai. Jangan menjadi sebagai. Ketika Tuhan mengangkat Musa sebagai Allah bagi Firaun, artinya Tuhan membuat Musa menjadi atau sebagai Allah bagi Firaun. Artinya di situ Musa manusia berperan seperti Allah gitu. Allahnya Firaun. Ya memang seperti. Apa maksudnya Allahnya Firaun? Coba. Ya karena Firaun ini kan selama ini dia nggak takut. Gitu loh. Jadi Musa di sini memerintah kepada Fir'aun. Begitu. Nah seperti itulah yang dimaksud ketika Yesus itu adalah Allah bagi kita. Oh tidak, Yesus itu firman Allah. Firman Allah adalah Allah, kodratnya Allah. Iya, jadi nggak bisa kita bilang Yesus itu seolah-olah dia hanya dikasih otoritas sama Bapa. Enggak, dia memang Allah.
Dia tidak diberikan otoritas. Bukan masalah dia tidak diberikan otoritas ya, tetapi Yesus dikatakan Allah karena dia memang Allah. Di dalam Wahyu 1 ayat 8 dia adalah firman Allah. Firman Allah yang maha kuasa. Dia tidak diberikan otoritas oleh Bapa di sorga? Pada kemanusiaannya itu. Begitu, karena keilahiannya itu memang sudah Allah. Justru dalam kodratnya sebagai Allah, dialah yang menyatakannya. Kodratnya Iyalah. Maksudnya gimana itu? Saya bingung itu dengan kodrat gitu. Saya nggak mengerti gimana maksudnya. Di mana ayatnya itu kodratnya coba? Oke, Yohanes 1 ayat 1. Itu kan bicara esensi itu. Firman itu adalah Allah. Pada mulanya telah adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu di dalam Bapa dan di dalam Roh Kudus. Ini makanya saya bicara, kalau kita tidak memahami Tritunggal, kita kacau memahami Alkitab ini. Inilah yang membuat orang RT 6 ini menjadi salah paham terhadap agama kita. Kita harus menjelaskan dengan terang. Harus jelas, sejelas-jelasnya bahwa Yesus itu memang Allah. Firman Allah menurut Abang Allah tidak? Oke. Saya coba saja bukakan pernyataan di mana langsung merujuk kepada Tuhan Yesus ya. Boleh. Coba kita buka ketika Tuhan Yesus mengutip Mazmur 86 itu 82 ayat 6 itu di mana ya? Sebentar saya carikan dulu ayatnya. Boleh dibantu saya? Berapa? Mazmur berapa, Bang? Bukan, ketika Tuhan Yesus mengutip Mazmur 82 ayat 6. Mazmur 82. Kamu adalah Allah, anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Itu di dalam Injil berapa sih? Mazmur berapa? Teman-teman bisa bantu? Bukan. Ketika Tuhan Yesus dan orang-orang ahli-ahli Taurat Farisi berdebat mengenai bahwa Yesus adalah Allah. Lalu Tuhan Yesus mengutip Mazmur 82 ayat 6. Tuh, sebentar, saya mau carikan dulu ayatnya ya. Boleh. Bentar. Tapi itu sih Bang, aku mau nanya Abang, firman Allah itu menurut Abang Allah nggak sih? Iya, tapi bukan Allah Bapa. Allah di situ maksudnya, oh ya, Yohanes 10. Kodratnya itu Allah nggak menurut Abang? Firman. Bukan kodratnya. Kalau kata-kata kodrat begitu nanti repot. Begini, yang dimaksud Yesus adalah. Kamu baca Ibrani 1 ayat 3. Dia adalah gambar wujud Allah. Itu bicara tentang Betul, saya setuju dengan itu. Saya tidak. Cuman kalau penggunaan kata kodrat begitu saya tidak setuju. Iya, hipostasis itu adalah realita. Jadi realita Yesus itu adalah Allah. Oke, baik ya. Kita ke Yohanes 10. Oke, coba sebentar. Yohanes 10. Sabar ya. Yohanes pasal 10 ayat yang ke sebentar 10. Oke. Sebelum 34 Silakan baca. Saya ayat berapa? Coba ke 33 dulu. Oke. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukankah karena suatu pekerjaan baik? Bukankah? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Stop dulu di situ. Oke, stop. Ini poin penting ini biar kita nggak debat lagi. Baik. Poin bagus ya. Jadi ada kata-kata begini. Inilah yang membuat orang-orang ahli Taurat, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat, pemuka-pemuka agama salah paham dengan Tuhan Yesus. Sama seperti salah pahamnya Agatha dan orang-orang Kristen zaman sekarang. Coba sekali lagi saya bacakan ya. Jawab orang-orang Yahudi tersebut, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah
Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Coba di ayat 34-nya. Oke. Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman." Mengaku Allah lah ini. Siapa yang berfirman selain Allah? Oke, kita baca terus. Kita baca terus. Ya kan? Dikatakan gini. Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Dia nanya. Terus. Ya kan? Sudah, itu 34, 35. Oke, baik. Jadi ini poin pentingnya yang pengen saya katakan kepada Agatha. Begini ya. Makasih Bang Rahman. Gini. Di sini yang dimaksud Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menyamakan diri sebagai dia berkata bahwa dia adalah Allah, maksudnya dia tidak mengatakan bahwa dia itu Allah Bapa, tidak. Begitu. Maksudnya dia itu adalah sang pemegang otoritas yang datang daripada Bapa di sorga. Jadi Allah ini maksudnya adalah Yesus sebagai hakim, Yesus sebagai otoritas itu apa? Dia yang memiliki suatu otoritas atau raja atau hakim yang diterimanya dari Bapa. Makanya dikatakan hakim. Segala kuasa. Itu kodrat kemanusiaan yang hakim apa? Oke, kita lanjutkan dulu. Raja. Kalau kita bicara kodrat nanti kemana-mana. Karena itu bukan Alkitab ya. Baik. Bang, makanya saya tanya ke Abang. Ini biar jelas ya. Saya tanya Abang, kenapa Abang tidak mengakui Yesus adalah Allah? Siapa bilang saya tidak mengakui Yesus adalah Allah? Karena ketika saya mengakui, sebentar biar enak Agatha. Dengan Allah itu berbeda. Ya, Allah itu artinya otoritas. Allah itu artinya bukan. Allah itu tidak pernah dikatakan otoritas. Itu pemahaman dari mana? Oke, nanti saya tunjukkan. Allah tidak bermaksud otoritas atau hakim. Baik, sebentar. Tenang dulu, tenang. Itu Oke. adalah esensi, Bang. Allah itu Oke, esensi. baik. Nanti kita ke situ ya, Kalau kata Allah yang dirujukkan kepada Bapa di surga, betul yang Anda maksud. Tetapi kalau kata Allah dalam pengertian Sebentar. Ketika Anda mengatakan Bapa di sorga, oke, saya tanya, Bapa itu dia dalam kekekalan memiliki firman nggak? Dalam kekekalan memiliki firman, ya. Oke. Firmannya itu realita atau tidak? Maksudnya gimana realita itu? Realita itu keberadaan nyata, ada keberadaan, hipostasis, keberadaan. Aduh, kalau yang begitu saya nanti ada karena nggak ada dalam Alkitab. Tapi kita fokus ke sini dulu. Nanti kita melebar kemana-mana. Tenang, Agatha, kita fokus saja dulu ya. Kita fokus ke sini, oke ya. Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah." Nah, ini merujuk kepada Mazmur 86 ayat 2. Kamu adalah Allah di sini. Gak apa-apa, Mazmur 86. Mazmur 86 ayat 2. Silakan. Eh 82 ayat 6, salah. 82 ayat 6. Oke. Dikatakan ya. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Ini merujuk kepada kata kamu di situ itu jamak atau tunggal? Karena kalau dalam bahasa Indonesia kamu itu nggak ada jamak, nggak ada tunggal, umum. Kamu itu tunggal. Oke, baik. Sebelum kita bahas ke sana ya. Oke, saya lanjutkan saja baca Yohanesnya, nanti agak sedikit melebar. Oke, baik ya. Kita bacakan lagi di sini ayat 35-nya. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku berkata aku adalah anak Allah? Nah, di sini maksudnya justru ya, betul. Justru di sini Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa yang disebut Allah itu, manusia disebut Allah itu nggak apa-apa. Nah, di sini malah orang-orang Yahudi berkata, kamu sekalipun hanya manusia menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, lalu Tuhan Yesus makanya mengutip
Mazmur tadi itu dengan berkata, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku sendiri berfirman, kamu adalah Allah. Bukan berarti Allah di situ adalah Bapa di sorga. Kamu adalah Allah di situ artinya Kamu merujuk ke... Yesus atau menjelaskan apa? Kamu muter-muter. Menjelaskan tentang Yesus. Yesus itu firman Allah, itu dia. Kalau kamu lari ke sini itu nggak masuk sama sekali. Oke, Bahkan kalau baiklah. kamu baca di ayat 30-nya, aku dan Bapa adalah satu. Jadi hipostasis atau realita firman itu satu di dalam Bapa dan di dalam Roh Kudus. Itu tidak terbantahkan. Kalau sudah pakai bahasa-bahasa begitu saya jadi mumet loh. Realita firman, hipostasis, kodrat itu nggak ada itu dalam Alkitab, Agatha. Keberadaan. Itu tidak ada dalam Alkitab. Loh, kenapa Kalau kamu yang bilang seperti itu tidak ada dalam Alkitab, tolong jangan ditambah-tambahi Jangan begitu. dibilang tidak ada dalam Alkitab karena itu memang adalah hipostasis. Oke, coba tunjukkan kepada saya realita keberadaan hipostasis itu di mana. Wahyu 1 Oke, ayat 3. silakan dibacakan. Silakan dibacakan. Wahyu Ibrani 1 ayat 3. Oke, saya baca. Oke, silakan. Ya, apa adanya aja Alkitab itu. Orang dia memang benar. Ya, justru saya membacakan apa adanya. Di sini Agatha yang menambah-nambahkan realita keberadaan itu nggak ada dalam Alkitab yang begitu. Iya, Silakan. iya, Silakan. adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Wujud Allah inilah realita. Ini dalam bahasa Yunani hipostasis. Oke, Dalam terus bahasa Inggrisnya pun itu realita. Ya udah, itu memang realita. Jadi itu bukan bicara tentang otoritas kata Allah itu, tapi itu adalah realita. Oke, jadi Allah itu tidak bisa berarti selain daripada itu. Yo ini karena kamu kan kita sedang menjelaskan tentang Yesus. Firman itu dari tadi yang Baik, itu baik. Allah. Kita ini tidak bicara tentang Allah-alahan. Mm-mm. Itu. Saya dari tadi fokusnya kepada firman ini. Apa? Makanya tadi saya tanya ke Abang Edis, apa yang kamu pikirkan tentang kamu nggak suka bicara kodrat ya? Apalah yang saya bilang esensi dari Yesus. Ya itu yang mau saya tanyakan itu. Jadi kita ini semua sama-sama paham bahwa itu adalah kayak contoh saya. Kodrat itu bicara tentang esensi atau hakikat ya. Hakikat saya itu manusia, Bang. Itu kodrat saya. Kodrat itu hakikat artinya. Nah, Allah itu juga kodrat. Itu hakikat. Gitu. Kebenarannya itu adalah hakikat gitu loh. Adalah realita gitu. Jadi firman yang kita kenal sebagai Yesus itu memang esensi dari Allah itu. Oke. Berarti kalau menjadi Allah itu maksudnya gimana? Loh kan sebagai. Tadi udah kita jelaskan. Kita nggak mungkin balik lagi ke situ. Atau abang mulai jadi kadrun mau muter-muter? Tidak. Saya hanya ingin meluruskan. Pemahaman. Masalahnya pemahaman saya lurus. Pemahaman saya tidak dikatakan. Berarti intinya Yesus adalah hamba dirinya sendiri ya. Dia adalah Allah yang mengambil kodrat hamba. Filipi 3 ayat 6 sampai 7. Itu sudah jelas dari tadi jawaban saya. Dia itu Filipi 3 ayat 6 sampai 7. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Itu penjelasannya. Itu kan berbicara tentang bagaimana yang walaupun dalam rupa Allah loh itu. Wujud Allah, gambar apa Allah. maksudnya rupa Allah itu? Rupa Allah itu ya dia, kodratnya dia. Ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bukan, pengertian yang dimaksud dengan rupa Allah itu dan apa? mengambil, sabar biar saya selesai, dan mengambil kodrat hamba. Kalau saya kasih analogi, ibaratnya ini Allah, saya ngambil kodrat baju. Jadi ini tidak berubah jadi ini, dan ini tidak berubah jadi ini. Yesus itu kepenuhan kealahan dalam kodrat manusianya. Kolose 2 ayat 9. Itu rasul itu menjelaskan itu. Semua rasul itu menjelaskan kodrat keilahiannya yang menambahkan kodrat kemanusiaan. Ya kalau kita nggak mau munafik seperti kadrun, ya comot-comot ayat demi mempertahankan argumentasi kita yang sudah sesat. Kita nggak boleh gitu. Kita harus jujur terhadap Alkitab bahwa seluruh kitab suci dari mulai Kejadian sampai Wahyu menerangkan bahwa Yesus itu adalah hipostasis Allah, wujud Allah yang menambahkan kodrat manusia. Itu Ibrani 1 tadi ayat 3.
Itu Oke, saya nggak akan lari baik. dari situ, dan saya nggak mau asal-asalan menjawab iman saya. Oke, berarti ketika Yesus itu adalah Allah, berarti dia itu hamba dari dirinya sendiri. Allah dan hamba. Udah saya bilang A plus B tidak sama Oh, dengan berarti tidak salah. Berarti tidak salah bahwa Yesus adalah hamba. Yesus itu adalah Allah yang menambahkan kodrat hamba. Itu dari tadi jawaban saya. Kok abang mau kemana? Masa abang Iya, kemana? berarti kalau dikatakan dia adalah hamba tidak salah. Dia adalah Allah dan manusia. Hamba yang dimaksud tadi sudah saya jelaskan. Arti hamba di situ adalah manusia, Bang. Saya tidak pernah menolak kodrat manusianya, tapi saya juga tidak menghilangkan kodrat kealahannya. Itu maksud saya. Apa yang dimaksud itu- kodrat keilahian? Loh, dari tadi sudah saya jelaskan bahwa dia itu adalah wujud Allah. Wujud itu artinya ada, Bang. Ibrani 1 ayat 3 tadi loh. Oke, ya betul. Saya setuju dengan itu. Saya setuju dengan itu. Wujud Allah itu berarti dia Allah Bapa. Ya, keberadaan firman, Bang. Dari tadi udah saya bilang firman Allah. Firman Allah itu berbeda dengan Sang Bapa. Namun Nampaknya satu ada mereka. nampaknya ada kebuntuan di sini dalam diskusi, Agatha. Baiklah, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Nanti kita merujuk kepada tema-tema yang berikutnya. Karena tema hari ini itu statement begini loh. Kalau Yesus hamba Tuhan, itu berarti pernyataan itu pernyataan orang gila, begitu. Pernyataan Cuman itu saya belum. memang pernyataan Gimana? itu sesat. Memang pernyataan itu sesat karena Yesus Oke. itu adalah Allah dan manusia. Allah yang Oke. menambahkan kodrat hamba. Hanya itu aja. Oke, baik. Artinya, jikalau ada orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah hamba Tuhan, berarti Itu tidak kebenaran gilalah yang- orang itu. Itu tidak kebenaran yang utuh. Karena Bang, kalau Itu kita tidak hanya kebenaran yang mengatakan utuh. Yesus itu adalah hamba, apa bedanya kita sama Kadrun? Kadrun juga selalu mengatakan kamu menyembah manusia karena manusia itu hamba. Nah, itu saya tidak akan terima itu. Kenapa? Karena semua orang Kristen menyembah keilahian Yesus yang menambahkan kodrat manusia. Sudah berkali-kali saya katakan, saya menyembah pencipta yang mengambil kodrat materi, yang mengambil kodrat hamba. Itu nggak akan bisa dikurangi, nggak bisa. Itu yang seperti yang saya bilang tadi. A Baik. plus B tidak sama dengan B. Itu tidak Oke, benar. baiklah. Oke, artinya kalau ada yang menyatakan Yesus hamba Tuhan, berarti benar. itu tidak Itu benar. Tidak benar. Karena kebenarannya baiklah. Yesus adalah Allah. Baiklah. Kebenaran Allah dengan kodrat manusia. Oke, jadi kesimpulannya kalau setiap ada kata Yesus hambaku, Yesus hamba Tuhan, berarti semua pernyataan-pernyataan itu adalah pernyataan yang tidak benar dalam Alkitab ya. Pertanyaan saya kepada abang ya, biar kita tidak lari-lari. Tuhan abang sebenarnya siapa? Ya Yesus lah, ya Bapa di sorga, ya Roh Kudus, itulah yang saya tuhankan. Oke, Cuman yang jadi persoalan adalah Kalau ketika gitu Tuhan jawaban Yesus hamba Tuhan, iya. ketika Kalau gitu Yesus hamba jawaban Tuhan, abang, enggak bang, kalau gitu jawaban abang, gimana? abang jadinya triteisme. Nggak masalah itu triteisme, kan orang itu yang ngomong nggak masalah itu. Yang jelas saya mengatakan apa yang ada tertulis dalam Alkitab. Karena di dalam Maksud Alkitab sudah jelas dikatakan, Oke. Bapa di dalam firman dan di dalam roh itu baru benar. Jadi sehingga tidak membawa narasi negatif bahwa Bapa, Yesus, Roh Kudus ada berapa biji? Itu kita mutilasi. Ya, bahkan lebih tepatnya itu adalah dikatakan apa? Sang Tritunggal Maha Kudus. Selesai. nggak ada dalam Alkitab Tritunggal Maha Kudus loh. Di mana dalam Alkitab itu Tritunggal Maha Kudus itu ada di mana? Oke, itu realita, Bang. Bicara Tritunggal itu bicara realita. Realita apa? Iya, masalahnya ketika saya ngomong sama yang begini-begini, masalahnya bukan Alkitab yang jadi dasarnya itu gitu loh. 1 Yohanes 5 ayat 7 Abang baca. Nggak ada di situ tulisan Ada, Tritunggal Bang. Maha 1 Kudus Yohanes loh. 5 ayat 7 itu Tritunggal. Oke, silakan. Nggak ada tulisannya Tritunggal Maha Kudus gitu, nggak ada tulisannya. Bang, kan Tuhan kita itu Maha Kudus. Itu cuman gelarnya aja yang aku tambahkan. Iya, Jadi tapi nggak ada di situ tulisannya Tritunggal Maha Kudus loh. Abang. Nggak ada tulisannya di situ Tritunggal Maha Kudus. Bang, Ada nggak Bang. tulisannya? Abang boleh buka, saya dari tadi dengan rendah hati buka ayat. Abang boleh buka ayat 1 Yohanes 5 ayat 7. Silakan. Ada 3 yang memberi kesaksian, yaitu betul nggak itu ayatnya? Ya betul. Silakan. Ya, Bapa, Firman, dan Roh. Terus yang ketiganya adalah Yang ketiganya adalah satu. ya udah
ketiganya adalah satu, itu 3 in 1, itulah Tritunggal. Jadi realita Iya, Bapak. tapi kan nggak ada di situ tulisannya Tritunggal. Loh, itu 3 dalam 1 apa, Bang? Coba Abang Enggak. masuk ke dalam bahasa Inggris. Apa nggak 3 in 1 itu namanya? Nggak ada 3 in 1. Coba terjemahan mana 3 in 1? Loh, itu bahasa Inggris nanti. apa, Bang? Ketiganya adalah satu, menurut Abang itu bahasa Inggrisnya apa? Iya, setuju saya di situ. Nah, Cuman sudah. yang jadi masalah, Bilang, nggak ada. iya. Kita ini jadi debat kusir jadinya kalau kayak gini namanya, kata. Gini loh. Aku menghargai Abang. Aku Ya, menghargai. yang saya maksud tuh begini. Ketika saya menyampaikan apa yang tertulis saja dalam Alkitab, nggak ada rumusan-rumusan, kira-kira. Nggak pakai rumus, Bang. Orang itu jelas ayat kok. Kok pakai rumus, Ya, Bang? ya sudah. Coba dibaca Kisah Para Rasul 13 ayat 3 tadi, 3 ayat 13. Coba. Lagi orang saya menjelaskan Tritunggal kok. Semua pertanyaan Abang saya jawab. Baik, saya tampilkan lagi saja lah ya. Kayaknya memang kalau kita ngobrol sama mereka ini teman-teman, memang ayat dalam Alkitab ini semuanya itu harus disesuaikan dengan rumusan-rumusan yang dibuat oleh. Rumus, Bang. Itu jelas-jelas 3 in 1. Bahasa Indonesianya apa 3 in 1? Tritunggal. Lu itu cuman bicara tentang bahasa aja kok, Bang. Oke, baiklah. Ya, saya bukakan dulu lah. Kita jadi lari ke Tritunggal, lari kemana? Lari ke sini, lari ke situ, Bang, gitu loh. tadi aku tuh kan mau mencoba meluruskan cara pandang Abang. Karena Abang kalau ditanya, Oke, Tuhan oke. Abang siapa? Abang udah kayak kadrun. Tuhan Yesus, Bapa, Roh Kudus. Nah, 3 biji. Nggak masalah itu sebenarnya. Rob mereka juga ada banyak juga, saya nggak masalah kok. Gini, saya kasih tahu nih ya di dalam Alkitab apa sih yang ditulis dalam Alkitab. Saya bacain pelan-pelan ya. Oke. Ini sekali lagi nih biar kita nggak lari dari mana-mana. Baik. Siapa sih yang ngomong kalau Yesus itu hamba Tuhan? Baik. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Oke, berarti kalau saya mengatakan bahwa Yesus itu adalah hambanya, Allah dan hamba, berarti orang itu jelas kok tulisannya dalam satu ayat. Allah dan hamba itu. Itu kan jelas kan? Allahnya Abraham itu siapa? Allah kita, ya itu kan Yesus. Yesus itu kan Allah. Bahkan Thomas mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Siapa yang menolak? Ya itu kan udah jelas, Allah dan hamba. Karena apa? Karena dia adalah Allah yang menambahkan urat manusia. Udah, itu penjelasan saya. Anda mau Oke, baik. Intinya di sini Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, yaitu Yesus, memuliakan hambanya, yaitu Yesus. memuliakan hambanya, karena Yesus itu kan satu hipostasis dengan 2 kodrat Allah dan kodrat manusia. Dia kan duinatur. Oke, berarti Allah Bapa adalah Yesus jadi berarti dimutilasi. Allah Bapa adalah Yesus. Kenapa? Allah Bapa adalah Yesus. Firman kok, firman. Bapa itu ya bukan Yesus, firman Bapa. Oke, ini berbicara tentang siapa ini? Itu bicara Yesus lah, kan yang ketemu Abraham, firman. Emangnya Bapa itu ada jadi manusia? Enggak lah, itu kan firman. Iya. Oke, terakhir habis itu kita sudahan ya. Terakhir nih. Oke, kita ke Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Lukas 2 ayat 22 ya. Oke. Coba silakan dibaca. Oke. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia. Tuh. Dia siapa di sini? Firman yang sudah menjelma menjadi manusia dong. Siapa dia? Yesus. Oke, Ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Oke, Yesus diserahkan kepada Tuhan. Dimaksudkan di sini menyerahkan itu kan untuk sunat. Iya, diserahkan kepada Tuhan. Tuhan di sini adalah Yesus juga. Ya memang Tuhan Yesus itu Tuhan. Iya, artinya Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri. Kepada Tuhan, apakah dia dikasih ke Simeon, disunat, Simeon itu Tuhan. Itu kan maksud ayat itu, Bang. Kita nggak boleh picik, Bang. Maksudnya diserahkan kepada Tuhan itu untuk menggenapi perjanjian itu bahwa dia disunat.
Iya, maksud saya adalah berarti di sini Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri. Diserahkan kepada janjinya itu loh, untuk menggenapi Taurat itu, Bang. Dia harus disunatkan janjinya kepada Abraham. Bukan maksudnya gini loh. Kepada Tuhan di sini adalah Yesus. Ya Tuhan emang cuma Tuhan Yesus lah, jadi yang mana lagi? Yang inkarnasi Oke. cuma Tuhan Yesus. Emang Oke, ada yang- berarti Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri. Lu kan kemanusiaannya itu, Bang. Kemanusiaan itu kan harus disunat. Bukan itu yang saya tanya. Berarti Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri. Loh, kamu harus memahami itu secara komprehensif. Kamu tuh jangan congot-congot ayat kayak kadrun dong. Nih, kita baca ya. Ya. Silakan. Dan ketika 8 hari ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang diberikan oleh malaikat itu. Ia di dalam kandungan ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, mereka membawa dia ke Yerusalem, menyerahkannya kepada Tuhan. Membawanya ke Yerusalem untuk disunat, itulah yang dimaksud diserahkan kepada Tuhan. Jangan gitu. Seperti ini kita baca di bawah. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Itu maksudnya diserahkan kepada Tuhan itu untuk disunat, dikuduskan itu. Kita memahami itu jangan satu ayat comot eksegese, nggak boleh. Baik. Jadi ketika dia diserahkan kepada Tuhan, artinya diserahkan kepada Yesus. Untuk disunat, ini loh dijelasin loh di ayat berikutnya. Untuk memenuhi hukum Taurat itu loh, Bang. Laki-laki itu harus disunat. Disunat itu berarti ketika dia berdoa, ketika Yesus berdoa, bicara tentang sunat, Bang. Nggak usah lari, Bang. Ini bicara tentang... berarti ketika Yesus berdoa, dia berdoa kepada dirinya sendiri. Loh, kodrat kemanusiaannya itu berdoa, kan dia manggilnya apa? Bapa. Iya, Bapa itu dirinya sendiri. Loh, Bapa bukan dia kok, udah saya bilang firman kok dia. Loh, abang mau kemana? Jangan framing saya dong. Oke, berarti Tuhan yang mana itu waktu dia berdoa? Tuhan Yesus sendiri bilang, Bapa. Firman itu berbicara kepada Sang Bapa. Loh, gimana kau? Firman yang menambahkan kodrat manusia itu berbicara kepada Bapa, kan jelas tulisannya, Bapa. Firman yang menambahkan kodrat Bentar, kan firman. dari awal, Bang. Kan itu kan dari awal kan? Oke, baiklah, baik. Bang, Oke, makanya baik. penting sekali, Bang. Kita sebelum ke kisah para rasul, ke Lukas, kita itu jujur dulu dari Yohanes 1 sampai ayat 18. Kita biar ngerti itu alurnya. Makanya saya bilang, kita harus paham Tritunggal, paham Kristologi, maka kita nggak akan blunder, Bang. Saya nggak akan bisa di framing saya. Itu. Oke, baiklah. Kesimpulannya intinya Yesus bukan hamba Tuhan. Baik, nggak masalah. Itu firman Tuhan yang adalah Tuhan, menambahkan kodrat hamba. Oke, baik. Berarti Yesus bukan hamba Tuhan gitu ya? Ya tidaklah, A plus B tidak sama dengan B. Baik. Memang baik. tidak sama dengan Yesus bukan hamba Tuhan. Baik. Oke lah, kalau sudah seperti itu, intinya saya sudah tahu siapa-siapa saja orang-orang yang menolak isi Alkitab, ya, yang menambah-nambah. Itu kayak gitu, Bang. Abang justru nolak Alkitab ketika abang menolak keilahian Yesus. Ketika Anda mengatakan Yesus adalah hamba Tuhan. Saya tidak menolak keilahian Yesus, cuman keilahian Yesus yang saya pahami. Artinya tidak betul, Yesus itu keilahian Yesus yang saya pahami bukan berarti seperti itu. Apa yang dimaksud keilahian Yesus? Bukan berarti keilahian Yesus itu adalah Bapa di sorga. Firman Allah kok. Hipostasis firman itu Allah kok kodratnya. Oke, baiklah kalau seperti itu. Oke, saya rasa cukup saja seperti itu. Oke. Mohon berkati Bang Edi. Mohon maaf kalau ada salah-salah baik. kata ya. Sama-sama mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Saya turunkan ya. Ya, siap. Shalom, Bang. Oke, baik. Shalom. Kita apresiasi Bang Edis ya. Kita sama-sama jujur gitu loh. Dalam bernarasi itu harus jujur. Saya suka kayak gitu. Karena saya pun akan mengatakan saya itu blunder ketika saya mengatakan Yesus itu hamba, selesai sampai situ. Nggak boleh. Karena memang dasarnya itu harus dari situ. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu poinnya. Kita nggak boleh tidak tahu tentang dogma kristologi itu. Jadi apa bedanya kita dengan kadrun kalau kita mempremi Yesus itu adalah hamba Tuhan, selesai? Nggak mau saya. Soalnya dia Tuhan saya. Itu loh, dia Tuhan saya. Dan dia mengambil kodrat manusia, itulah yang dimaksud
sebagai hamba. Gitu loh. Shalom Bang Erka. Salam, salam, keren. Ini kita double PK ya. Mantap. Oh, keren. Keren, Kak Agatha. Tapi tadi tuh Kak Agatha, itu dia sebenarnya sudah terjebak tuh Kak Agatha. Terjebaknya itu ketika Kak Agatha tanya bilang yang bertemu dengan Abraham dan Musa itu siapa tuh? Dia nggak mau jawab. Iya, dia nggak mau jawab kan? Ya. Ya, tapi saya memang nggak ada niat menjebak, tapi niat saya itu adalah mengedukasi. Biar ini juga ya teman-teman di bawah, karena tujuan saya itu nggak mau menjebak, nggak mau merendahkan atau mau menarasikan apapun kepada siapapun. Tapi saya itu niatnya mau mengedukasi semua teman-teman yang di bawah. Kalau kita mengatakan Alkitabiah Yesus adalah hamba, saya memframing Alkitab, saya menolak keilahiannya. Itu Filipi 2 itu kan udah jelas Kak Agatha. Ayat yang ke-6 itu kan Allah yang menambahkan rupa hamba. Kalau hanya dia mau framing Kak Agatha tadi itu adalah bahwa Yesus itu hanya hamba. Ya iya, nggak bisa, saya nggak bisa. Iya, dia mau. Itu kan dalam bahasa Yunani itu kan menggunakan kata morpedoulo kan. Ya. Berarti menambahkan rupa hamba, Allah yang menambahkan rupa hamba. Nah, itu kan sudah jelas dwinatur di situ. Masa kata dwinatur aja dia nggak ngerti? Karena gini Bang, kita akan jatuh kepada bidat Arianisme. Kalau kita mengatakan Yesus itu adalah ciptaan doang, hamba, manusia. Itu. Nah, Arianisme ini kan melahirkan pemahaman apa? Bukan. Saksi Yehova. Nah, dari Saksi Yehova masuk lagi Nestorian, masuk lagi Unitarian. Nah, ini bidat-bidat yang terus berkembang. Tapi dia tadi masuk sedikit dia ke Nestorius dan juga lari ke Triteis deh. Enggak. Bang Edis tadi dia percaya Tritunggal kok. Cuman dia mengatakan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Cuman saya tadi hanya mau coba meluruskan, lebih enak sebenarnya mengatakan Sang Tritunggal gitu loh. Itu lebih komplit gitu loh. Karena kata Sang itu merujuk kepada satu-satunya Allah, yaitu Bapa di dalam Firman dan Roh Kudus. Itu maksud saya gitu loh. Tapi keren Bang Edis juga saya apresiasi, dia pengetahuannya juga ini. Itu ya, yang saya mau itu adalah kejujuran kayak tadi. Kalau kita mau baca ke keluaran kemanapun, itu saya lahap. Kenapa? Tapi penonton udah menilai sih Kak Agatha. Jujur kalau lihat dari ini penonton udah bisa menilai sih hal ini, tapi udah keren sih. Gak apa-apa. Tapi niat saya bukan untuk mau berlawanan atau mau mau menyadarkan. Apapun. Niat saya itu adalah mengedukasi kita. Mengedukasi. Niat saya menjebak, menjatuhkan itu jauh kali lah dari hati saya. Ya. Betul. Karena semangat saya itu semangat kasih. Betul itu Kak Agatha. Saya sepakat dengan hal itu Kak Agatha ya. Saya sepakat dengan itu. Tapi Kak Agatha memang niatnya seperti itu bagus sekali ya. Hanya masalahnya framingan dia itu yang bagi saya cukup geli. Karena ketika dia hanya mau bilang jadi hamba. Padahal sudah jelas Kak Agatha tekankan di Filipi 2 ayat 6 itu kan sudah jelas. Allah yang menambahkan rupa hamba, yang walaupun dalam rupa Allah morpe, menambahkan rupa hamba. Jadi tidak lengkap. Kak Agatha bilang betul. Artinya kalau bilang hamba saja itu tidak lengkap. Ya. Itu tadi sih Bang, kalau aku contohin ya kan, karena dia Allah, kodrat Allah menambahkan kodrat manusia, A plus B tidak sama dengan B, karena B sama dengan kan hamba manusia. Betul. Allah tambah kodrat manusia tidak sama dengan manusia aja. Kenapa Kak Agatha enggak ketika bertanya bahwa pribadi kedua yang bertemu dengan Musa itu siapa? Itu pribadi pertama atau pribadi kedua? Itu firman Allah, karena Yohanes 1:18. Karena sempat dulu saya berdiskusi dengan saya dalam Keluaran 3 ayat 14 itu dia mengatakan bahwa yang bertemu itu adalah Bapa. No, tadi dia sudah mengakui kok. Sudah. Tadi dia sempat mengatakan itu Bapa bukan. Di dalam Matius pun itu adalah Sang Firman. Memang. Karena fokus kita dasar iman kita. Tahu nggak kalau dia bilang itu pribadi pertama yang ketemu dengan Musa di Keluaran 3 ayat 14 itu jatuhnya Yohanes loh. Betul. Ya udah campur aduk. Saya nggak ada niat gitu. Yang penting
dari apa narasi saya, apa narasi Bang Edis, kita itu sama-sama saling nambah masukan lah, nambah ilmu itu. Saya dulu juga memang sudah berpikir bahwa sabar ya hadapi orang ini ya. Hanya memang berpikir bahwa Titus 3 ayat 10 sih kagak. Titus 3 ayat 10 itu bahwa saya tidak tahu cara berpikirnya, dan narasi statement dia terakhir itu bahwa mengatakan bahwa ya saya cukup tahu orang-orang ini yang menolak Yesus sebagai hamba. Ini yang saya jadi sedikit blunder sih menurut saya dia. Karena gini Bang, aku juga mau tekankan sama teman-teman Kristen ya, kalau kita hanya mengatakan Yesus adalah hamba, itu kita itu akan jatuh sama seperti Kadrun. Kalau kita mengatakan Yesus itu hanya Allah saja, kita jadi bidat monofisitisme. Makanya nggak bisa. Ya karena bidat monofisitisme itu mengatakan Yesus hanya Allah. Gitu. Kalau kita mengatakan Yesus hanya hamba, itu ya udah tahu lah kita ya, Kadrun, Unitarian, Arianisme, Saksi Yehova, akan seperti itu. Jadi yang tepat itu memang harus seperti itu. Tapi tadi Kak Agatha sempat nggak dapat poinnya nggak? Apakah dia percaya bahwa Yesus itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sehakikat? Saya nggak ke situ sih tadi. Nggak ngeh kan? Bukan, karena Kak Agatha tadi kejar tuh. No. Karena fokusnya memang Bang Edis itu niatnya karena kemarin itu kan aku tuh kan memang ngirim permintaan. Jadi aku pas tahu ya, dia kan menaikin semua oten-oten yang menolak itu loh narasi Bang Robert gitu kan. Ada tadi tulisannya gitu. Saya itu kemarin mau naik ke atas, saya jelasin Bang gitu loh, niat saya mau mengklirkan ini tidak benar kalau dikatakan Yesus itu hanya hamba saja. Saya sedang menjelaskan itu. Terus Bang Edis itu, nah tadi lah ini ada kesempatan 2 kali memang dia ini yang ketiga yang saya terima. Akhirnya kita mau menjelaskan itu. Saya hanya mau fokus ke situ Bang. Saya nggak mau ke lain kesempatan karena tadi juga udah sepakat sama Bang Edis. Hanya dia itu mau menjelaskan kepada teman-teman Kristen, kita jadi orang Kristen jangan menolak kodrat manusia Yesus. Maksud Bang Edis itu baik kok. Gitu. Saya menangkap itu seperti itu. Kita tidak menolak kemanusiaan Yesus ya. 2 Yohanes 1 ayat 7 ya, bahwa kita tidak menolak dia datang sebagai manusia. Karena ada orang Kristen juga yang dia jatuh kepada bidat monofisitisme. Ya, mengatakan kodrat Yesus itu cuma Allah. Mungkin ya ini positif thinking saya adalah positive thinking. Hanya saya melihatnya begini Kak Agatha ya. Saya melihatnya bahwa ketika kalau berbicara Tritunggal, berarti kita harus melihat Bapa, Putra, Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus itu sehakikat atau tidak gitu kan? Di dalam. Ya, sehakikat atau tidak, karena bahas tadi kan dan 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya. Kita poinnya nggak ke situ tadi. Poinnya adalah ngomongin tentang Yesus tuh punya kodrat manusia. Cuman yang saya tadi dapat poinnya adalah Bang Edis memahami bahwa Allah itu bukan esensi, bukan kodrat, tetapi adalah apa tadi ya, otoritas. Nah itu. Kalau dia tidak bilang esensi, berarti kita sudah tahu kan, tidak perlu kita omong. Ya, tapi nggak apa-apa, niat saya mau menjelaskan ya, mudah-mudahan dari sini kan. Kalau orang kritis tuh udah tahu tuh, kalau dia tidak melihat Yesus sebagai, kan kalau Kak Agatha bawa ke Kolose 2 ayat 9 juga. Saya bukannya nggak kritis Bang, tapi saya lebih menghindari narasi framing, karena kemarin kayak Bang Edis itu kayak ada framing Yesus hamba itu, saya kan mau mengklirkan jangan ada framing. Jadi saya pun sebagai Kristen saya nggak mau framing, itu dia. Betul. Gitu, niat saya itu. Betul, memang Kak Agatha memang bisa sabar ya. Saya salut sih, Kak Agatha sabarnya luar biasa. Saya di bawah itu udah greget banget sih itu. Nggak apa, Bang Edis itu juga keren, Bang RK keren, semuanya keren. Di kepala saya, kalian semua ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, yang diberikan kesempatan itu untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi saya itu nggak ada niat sedikit pun ya mau menjegal atau apapun. Saya support kalian semua. Ya, saya katakan itu. Namun ya itu tadi ya, dengan semangat kasih. Kalau bisa kita itu menyatakan sesuatu itu dengan semangat kasih, karena kasih gitu, bukan karena
iri atau karena apa, dengki atau apapun enggak. Karena poin kita jadi orang Kristen itu adalah teosis, ikut ambil Betul. bagian dalam kodratillah. Itu saya sepakat, Kak Agatha punya karunia yang luar biasa kesabarannya. Kalau saya sih, jujur saya udah nggak sabar. Saya nggak sabar dengan yang tadi itu, jujur sekali ya. Karena ada beberapa hal kalau kita kejar terus itu juga cukup seram ya, terkait esensinya itu. Esensi Sang Kristus itu seperti apa? Itu sebagai firman Allah itu kan, Sang Firman ya. Karena mulut bisa mengatakan Yesus adalah Allah gitu, ya kan? Tapi secara kata, entah itu Allah kecil atau Allah besar, karena dibawa ke Musa juga sebagai Allah. Allah kecil, Allah besar. Allah cuma satu. Ya, karena dibawa ke Musa tadi kan. Oh iya, itu ya, seperti gitu, kayak dia tuh berperan gitu kan. Yang tadi Bukan Musa adalah Allah, tapi sebagai. Iya, bukan tapi sebagai. Ya. Ya, dia pingin arah. Itu kok, ayo. Thank you lah Kak Agatha, semangat terus, keren. Siap. Karena itu udah juga pernah Bang di Sekali lagi, training ada salah satu. Oke, siap. Dulu tuh pernah ada juga. Saya nggak tahu ya, sering di TikTok juga. Dia juga mungkin kalian juga semua udah tahu. Dia juga memframing tentang itu bahwa ada Allah lain gitu. Nggak ada. Allah itu cuma satu. Gitu. Ada Allah lain gitu. Ada juga yang mengatakan sidang-sidang apa gitu. Nah, saya terus terang saya paham kali gitu loh. Cuman ya belum ada kesempatan untuk menerangkan itu. Tadi Bang Edis masuk, saya juga sudah menduga itu, dan itu jadi kesempatan bagi saya juga untuk menjelaskan. Jadi teman-teman Kristen juga itu teredukasi. Gitu. Itu dulu udah lama kali itu Bang. Karena Kak Agatha, saya bukan ada urusan dengan Kak Agatha ya. Ini saya pribadi, subjektif ya. Jadi jangan salahkan Kak Agatha. Saya melihat bahwa ketika kita menganalisa tentang Kejadian 1 ayat 26 itu, sidang ilahi itu, dengan statement-statement beliau yang tadi, itu udah bagi saya ada sedikit kekacauan dalam teologi itu. Ya apa-apa. Kita yang paham, kita ngajar aja. Ya, saya sekarang lebih banyak mengajar aja daripada saya sibuk, udah capek sih. Hadapi orang-orang yang kayak begini, jujur capek. Kita itu tadi ya Bang ya, Abang Katolik, Bang Edis Protestan mungkin ya, saya nggak tahu. Saya Ortodok. Yang penting kita ini sama-sama melakukan segala sesuatu itu dengan semangat kasih. Itu sih pesan Romo saya tuh. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu karena kasihmu kepada Tuhan, bukan niat untuk menjatuhkan atau apa. Ya, betul Bang. Betul itu Kak Agatha, itu prinsip yang sangat bagus Kak Agatha ya, saya apresiasi ya. Tapi saya juga sudah titik di mana udah ya, kita bedalah kalau dalam hal prinsip yang seperti itu. Kalau saya sih, saya barbar sih udah. Aku kalau sama kadrun emang ku basah. Hanya saya nggak bisa tahan. Aku kalau RT 6 memang, maaf ya teman-teman mungkin udah tahu, memang aku sekeras itu, tapi niatku pun itu karena kasih. Karena berulang kali aku tuh harus menjelaskan itu dengan lemah lembut. Nah, untuk yang ketiga kalinya ya gitu ya, ku tegur dan ku hajar gitu. Betul Kak Agatha. Saya sepakat. Tapi itu juga harus berlaku untuk sesama Kristen, Kak Agatha. Titus 3 ayat 10. Kalau sesama Kristen gini ya Bang ya, kita nih Abang ini kan juga kan dari Katolik ya, kita sama-sama sudah sepakat dengan 7 konsili ekumenis. Jadi semua bidat-bidat itu pun kan itu memang sudah dianatema oleh gereja. Nah jadi itu bukan lagi zamannya kita itu untuk berdebat dengan mereka, karena iman Kristen itu kan sudah utuh gitu, sudah selesai gitu kan. Kalau ada bidat itu kan sudah diselesaikan dalam konsili, kita tinggal menunjukkan aja hasil dari konsili itu. Tapi Kak Agatha, kalau ini menjadi persoalan gini, kata Tritunggal tidak ada dalam Alkitab gitu kan? Ada tadi satu pengajaran 1 Yohanes 5 ayat 7 kan, kata Tritunggal. Tapi tetap dia tidak bisa terima akan hal itu ya. Terima kok. Cuman Bang Edis tadi mungkin dengan jadi ada orang sebagian nyari Tritunggal itu kata
karena saya selalu menjelaskan Tritunggal itu bicara realita, bicara keberadaan, bukan bicara tentang tulisan gitu loh. Saya ini kan realitanya manusia. Ada nggak tulisannya manusia? Nggak ada. Nggak ada, tapi semua orang tahu manusia Agatha itu adalah realita. Jadi saya pun mau menunjukkan kepada teman-teman, Tritunggal itu bicara tentang keberadaan Bapa di dalam firman dan di dalam rohnya. Bicara realita, bukan bicara tulisan atau berapa gitu. Betul. Karena memang dalam Alkitab jelas itu realita, hipostasis, bukan tentang tulisan. Makasih Bang Mika. Kita tidak kayak nyari-nyari tulisan. Iman Kristen itu kebenaran, bukan tulisan. Betul. Ya, itu yang hanya kalau kita melihat itu juga ya Kak Gata, bahwa kalau berbicara tentang Tritunggal juga itu kan kata Tritunggal ya, tiga hipostasis ya. Ya, dalam tiga hipostasis itu yang kita pelajari ya. Itu tadi juga sempat dibawa ke Agatha ya, terkait hipostasis pertama, hipostasis kedua, dan hipostasis ketiga. Saya tidak menjelaskan gitu, tapi hipostasis Bapa di dalam hipostasis firman dan di dalam hipostasis Roh Kudus. Ya, ada aliran kasih di situ. Saya nggak ngasih angka, kenapa? Karena gini, nanti di framing lagi. Jadi ada 1, 2, 3 gitu. Ketika kita mengatakan realita Bapa di dalam firman dan di dalam roh, itu satu gitu. Jadi nggak saya nomerin itu realita. Betul. Mantap lah Kak Agatha. Thank you. Semangat terus Kak Agatha ya. Iya, semangat juga Bang RK, Bang Edi, semua lah yang kalian memberitakan firman Tuhan. Semangatnya itu harus semangat dalam kasih, semangat persaudaraan, ya, semangat menyelamatkan banyak orang lah. Baik, thank you Kak Agatha. Support selalu. Tuhan Tuhan memberkati.